pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada bentuk penyerahan yang keliru, pasrah yang keliru. Kita pasrah tapi kita tidak tahu tujuannya kemana. Dengar baik apa yang akan saya sampaikan sebentar dari firman Tuhan, supaya kita penyerahan diri kita benar-benar tertuju kepada salib Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan siapkan firman Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Kami berdoa supaya semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini mengalami jamahan Tuhan, sehingga kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan sesudah melewati badai dahsyat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya,
karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Di sini saya sudah katakan, tadi saya sudah katakan pada saudara sekalian, perhatikan betul firman Tuhan ini. Serahkan diri kita kepada Tuhan, tetapi serahkan dalam iman. Oleh sebab itu saya katakan tadi, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, tapi fokus mata kita kepada Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa? Di sana Dia sudah mengalahkan semua masalah hidup kita. Induk masalah hidup kita tahu kan 3 hal. Pertama apa? Ikatan atau belenggu kuasa iblis. Boleh juga kita katakan tipu daya iblis. Yang kedua apa saudara sekalian? Yang kedua ialah dosa. Dosa yang sudah masuk dalam gen dan DNA manusia. Dan yang ketiga adalah maut. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus yang sudah mengalahkan 3 musuh utama manusia itu, kita sebenarnya sudah menang. Ya, dari penyerahan kita itu kita sudah mengalami kemenangan. Terus apa lagi katanya? Ini yang luar biasa, ayat 6. Ia akan masih dalam ayat 5 bagian akhir, dan ia akan bertindak. Tuhan tidak bisa bertindak untuk kita kalau kita tidak punya iman. Jadilah, berkali-kali Tuhan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan iman. Jadi, yang membuat Tuhan bisa bertindak adalah karena kita punya iman kepadanya. Kemudian berikutnya lagi itu tadi, memunculkan hak kita seperti siang. Ingat, kadang-kadang hak kita ditutupi orang seperti kita hidup dalam kegelapan. Ya. Misalnya, kita ditipu orang. Itu kayak kita seperti dalam kegelapan. Ada orang yang bilang, saya punya simpanan ada 3 miliar rupiah. Tapi waktu dicek udah hilang. Nah, mulailah kita menyalahkan apa? Menyalahkan bank lah, menyalahkan apa lagi, menyalahkan orang. Dan Tuhan tidak bisa tolong kita karena kita menyalahkan Tuhan. Karena kita menyalahkan orang lain. Perhatikan di sini, kita percaya kepadanya. Seperti apapun keadaan kita, kita percaya kepadanya. Mari ikut kata-kata saya. Ya, kita percaya walaupun kita teraniaya. Kita percaya walaupun kita dalam kegelapan. Tapi tadi bingung, kok bisa hilang ya? Jangan menyalahkan orang, tapi percaya. Kalau orang mencuri itu barang kita punya, hak kita punya, Tuhan akan kembalikan seperti apa? Seperti siang, seperti terang benderang. Kita akan keluar dari kegelapan itu, dan Tuhan gantikan dengan lebih banyak lagi. Ingat Ayub, ya, dia kehilangan segala-galanya. Tuhan ganti katanya apa? 100%, 2 kali lipat. Yang saya bayangkan ternak, sekalian. Ternaknya berarti Tuhan buat mujizat pada ternaknya. Itu apa? Ternaknya Ayub. Jadi beranak itu sapinya betina, beranak sapinya betina, beranak sapinya betina, sehingga berlipat kali ganda. Tuhan bisa buat itu saudara sekalian, karena saudara percaya kepadanya. Dan kemudian ayat yang ke-7 katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita, tolong jangan curhat di media sosial. Itu seluruh dunia bisa lihat. Tapi buat apa? Berdiam dirilah, berlututlah, datang kepada Tuhan,
ini masalahku Tuhan, buat mujizat sehingga saya keluar dari kegelapan ini, saya muncul kebenaran saya, hak saya muncul seperti siang. Itu yang menyebabkan kita hidup dalam damai sejahtera. Tapi kalau kita curhat di media sosial, cerita kemana-mana, walaupun alasannya untuk pokok doa di gereja, akhirnya dia gosip, dari gosip orang ditambah dikuah lagi, maka kita sendiri akan menderita. Karena itu berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, pasti Dia akan menjawab dan menolong hidup kita. Ya, hidup kita seperti keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk pasrah kepada Tuhan, tapi pasrah dalam iman dan percaya bahwa Tuhanlah pembela kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.